Halo, apa kabar? Hari ini kita akan kembali belajar fisika. Kita akan coba mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan kalor. Seperti kita ketahui bersama, kalor ini dapat menyebabkan terjadinya dua macam perubahan. Yang pertama adalah perubahan suhu, dan yang kedua adalah perubahan wujud. Kita akan coba lihat beberapa contoh soalnya. Contoh yang pertama adalah ada 100 gram es pada suhu minus 10 derajat Celcius, diberikan sejumlah kalor sehingga berubah menjadi uap air pada suhu 110 derajat Celcius. Jika es melebur pada 0 derajat Celcius dan air mendidih pada 100 derajat Celcius, tentukan kalor yang diberikan. Ada beberapa data yang berhubungan dengan air yang akan kita pergunakan nantinya. Yang pertama adalah kalor jenis es, itu sebesar 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air sebesar 1, kalor jenis uap adalah sebesar 0,48, kemudian kalor peleburan es adalah sebesar 80 kalori per gram, dan kalor penguapan air adalah sebesar 540 kalori per gram. Nah, ini semua data ini akan kita pakai juga untuk soal-soal selanjutnya. Oke, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama, massa esnya adalah sebanyak 100 gram. Kemudian suhu awalnya adalah pada minus 10 derajat Celcius. Dan suhu akhirnya adalah 110 derajat Celcius. Ya. Yang ditanyakan adalah berapa kalor totalnya. Sehingga nanti es itu pada suhu minus 10 bisa berubah menjadi uap air pada suhu 110, ya. Q-nya berapa? Oke, langkah pengerjaannya yang pertama adalah kita gambarkan dulu grafik hubungan antara suhu dengan kalor, ya. Grafik suhu dengan kalor. Nah, di grafik ini untuk sumbu Y adalah suhu, sedangkan sumbu X adalah kalornya, ya. Nah, kemudian kita tuliskan semua suhu yang nanti berhubungan. Yang pertama minus 10 itu suhu awalnya, 0 derajat perubahan wujud dari es menjadi air, kemudian 100 derajat itu perubahan wujud dari air menjadi uap air, dan suhu akhirnya 110 derajat Celcius. Oke, kalau dari min 10 ke 0, min 10 ke 0 itu adalah perubahan suhu, ya, Q1, itu wujudnya masih es, itu suhunya naik dari min 10 jadi 0. Kemudian kita punya Q2, itu perubahan wujudnya. Jadi dari 0 derajat bentuk wujudnya es menjadi 0 derajat wujudnya air. Selanjutnya lagi kenaikan suhu. Q3 itu dari air 0 derajat menjadi air 100 derajat. Kemudian ada perubahan wujud dari air 100 derajat menjadi uap air 100 derajat, itu Q4. Dan terakhir kita punya perubahan suhu dari uap air 100 derajat menjadi uap air 110 derajat Q5. Ya, jadi kita mau hitung satu-satu Q-nya, kemudian baru kita totalkan. Oke, kita lihat Q1-nya, kenaikan suhu yang pertama itu sama dengan MC delta T, ya. Jangan lupa rumusnya. Nah, karena wujudnya masih berwujud es, maka kita gunakan CS. Ya, jadi kalor jenis es itu kita masukkan datanya 100 kali 0,5 kali 10, kita peroleh Q1 sebesar 500 kalori, ya. Oke, ini kita dapatkan Q1. Kemudian berikutnya tadi perubahan wujud, ya, Q2 itu dari wujud padatan menjadi wujud cair, ya. Rumusnya Q2 itu sama dengan M kali L, sama dengan lagi masanya tadi 100, LS-nya adalah 80, kita peroleh untuk Q2 adalah sebesar 8000 kalori. Ya. Oke, selanjutnya lagi kita mau hitung kenaikan suhu lagi dari air 0 derajat menjadi air 100 derajat. Q3 itu sama dengan, itu berarti MC C kali delta T. Nah, ingat di sini C-nya adalah C air, ya, karena sudah berwujud air. Kita masukkan angkanya, kita peroleh M-nya 100, C-nya 1, kemudian deltanya 100, dari 0 ke 100. Sehingga untuk Q3 besarnya adalah sebesar 10.000 kalori, 100 kali 1 kali 100. Oke, selanjutnya lagi, perubahan wujud dari air 100 derajat menjadi uap air 100 derajat atau Q4, itu rumusnya M dikali U, ya. M dikali U, M-nya adalah 100
gram, U-nya adalah 540, sehingga untuk Q4 besarnya adalah sebesar 54.000 kalori. Dan yang terakhir, kita lihat kenaikan suhu Q5, itu dari uap air 100 derajat menjadi uap air 110 derajat ya. Itu Q5 sebesar M dikali C uap dikali delta T ya. Ya. Ini gunakan C uap air ya, itu 100 kali 0,8 kali 10, sama dengan 480 kalori. Ya, kita sudah dapatkan Q1 sampai Q5, Q total itu, total kalor atau QT, itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5, hasilnya adalah sebesar 72.980 kalori. Ya. Jadi ini adalah total kalor yang diberikan untuk mengubah es minus 10 derajat Celcius menjadi uap air 110 derajat Celcius. Oke, mari kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah es sebanyak 100 gram yang suhunya minus 2 derajat Celcius diberi kalor sebanyak 6.000 kalori. Berapa persen es yang melebur? Nah, ini kita punya totalnya. Jadi apa yang kita ketahui di sini adalah pertama massa esnya itu adalah 100 gram. Kemudian suhu awal es adalah sebesar minus 2 derajat Celcius. Kemudian ada kalor yang diberikan kepada es tersebut adalah sebesar 6.000 kalori. Ya, itu Q totalnya. Kemudian yang ditanya adalah apakah es melebur semua? Kalau tidak, berapa persen yang melebur? Ya, kurang lebih begitu. Jadi kita mau cari berapa persen es yang melebur. Oke. Nah, untuk pengerjaan ini juga kita butuhkan grafik hubungan antara suhu dengan kalor. Suhu-suhu yang berpengaruh di sini adalah minus 2 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius. Ya. Oke, dari min 2 ke 0 itu adalah perubahan suhu, jadi Q1, kemudian dari 0 wujudnya es menjadi 0 wujudnya air, itu adalah Q2. Ya. Dan jangan lupa Q1 tambah Q2 itu sama dengan Q total. Selanjutnya kita hitung dulu Q1-nya, kenaikan suhunya. Berarti kita masukkan rumus Q1 itu sama dengan MC delta T. MC delta T, C-nya adalah CS, datanya udah saya jabarkan di soal sebelumnya ya. Berarti ini sama dengan 100 dikali 0,5 dikali 2. Berarti ini sama dengan Q1-nya adalah sebesar 100 kalori. Oke. Selanjutnya kita lihat berapa besar kalor untuk perubahan wujud atau Q2-nya ya. Nah, ingat bahwa Q1 tambah Q2 hasilnya Q total atau Q2 sama dengan Q total dikurang Q1. Nah, Q totalnya kan tadi sebesar 6.000 kalori ya, dikurang 100 kita peroleh Q2-nya adalah sebesar 5.900 kalori. Kemudian lagi untuk menghitung massa es yang melebur, itu kita pergunakan persamaan perubahan wujud, yaitu Q2 sama dengan massa dikali LS. Atau kalau kita ingin hitung massanya, kita peroleh sama dengan Q2 dibagi dengan LS. Ya, kalor lebur es. Kita masukkan angkanya. Massa sama dengan Q2-nya tadi 5.900 dibagi LS-nya itu 80 ya. Ya, 80 kalori per gram, kita peroleh massanya adalah sebesar 73,75 gram. Karena ini ada 100 gram, berarti ini setara dengan 73,75%. Oke. Demikian untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal ketiga adalah soal tentang asas Black. Kita lihat di sini ada 500 gram es pada suhu minus 5 derajat Celcius dicampurkan dengan 600 gram air yang memiliki suhu 90 derajat Celcius. Tentukan A, suhu akhir campuran, yang B adalah massa es yang melebur. Oke, kita tulis dulu datanya seperti biasa. Yang kita ketahui adalah massa es sebesar 500 gram, kemudian suhu es adalah minus 5 derajat Celcius. Kemudian lagi kita punya massa air sebanyak 600 gram,
Dan terakhir, suhu airnya adalah sebesar 90 derajat Celcius. Oke. Yang ditanyakan dari soal ini adalah yang pertama, suhu akhir campuran. Ya, jadi TC ya, suhu akhir campurannya berapa. Yang kedua, massa es yang melebur. Ini juga kita perlu cari tahu. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal tentang asas Black seperti ini, kita perlu membuat asumsi. Asumsi yang pertama adalah semua es yang melebur, suhu akhirnya adalah sebesar 0 derajat Celcius. Ya, ini asumsi yang kita ambil. Oke, kalau misalnya asumsinya seperti ini, kita akan peroleh grafik hubungan antara suhu dengan kalor adalah sebagai berikut. Kita punya minus 5, suhu awalnya es, 0 derajat itu suhu peleburan, dari es menjadi air, dan terakhir kita punya suhu air. Kalau misalnya dianggap semua es melebur, berarti kita punya Q1 kenaikan suhu, ya, dari min 5 menjadi 0, kemudian esnya seluruhnya mencair. Jadi dari es 0 derajat menjadi air 0 derajat. Nah, ini adalah Q1 dan Q2, semua es melebur. Kalau suhu akhirnya adalah 0, berarti air yang 90 derajat akan turun suhunya menjadi 0. Ya, ini kita peroleh Q3. Ya, ini untuk asumsi yang pertama. Oke, selanjutnya kita hitung Q1, Q2, Q3. Q lepasnya, berarti kan dari yang 90 menjadi 0. Jadi Q lepas sama dengan Q3 itu sama dengan MC delta T. Jangan lupa ini adalah massa airnya ya, karena yang turun suhunya atau yang melepas kalor adalah suhu yang lebih tinggi, yaitu suhu air. Sehingga kita peroleh M lepasnya adalah sebesar 600 dikali 1 dikali 90. Berarti kalor yang dilepaskan dari air yang suhunya 90 menjadi suhunya 0 adalah sebesar 54.000 kalori. Ini adalah kalor yang dilepaskan dari suhu air yang suhunya 90 derajat Celcius. Kemudian untuk untuk terima, ya, untuk yang Q terima itu sama dengan Q1 tambah Q2. Ya, tadi kita lihat di situ ada Q1, Q2. Untuk Q1 adalah kenaikan suhu, untuk Q2 adalah perubahan wujud. Jadi kalau untuk Q1 M kali C kali delta T, untuk Q2 berarti M kali L. Kita masukkan angkanya, karena massa S-nya sama, kita gabungkan, jadi 500 dikalikan dengan 0,5 kali 5 ditambah 80, sehingga kita peroleh untuk Q terima adalah sebesar 41.250 kalori. Nah, dari data yang kita peroleh, kita lihat bahwa Q lepas itu lebih daripada Q terima. Berarti kalau dari pernyataan ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua es melebur, betul, tetapi TC-nya tidak 0. Suhu akhir campuran itu lebih dari 0. Berarti asumsi yang pertama gugur, kita ambil asumsi yang kedua, yaitu semua es melebur, TC-nya lebih dari 0. Ya. Sehingga grafik hubungan antara T dengan Q, ini kita peroleh, kita gambar ulang, kita peroleh seperti ini, ada minus 5, kemudian ada 0, kemudian ada TC-nya, ya, 90 derajat, dan ada TC-nya. Jadi suhu akhir campurannya kita masukkan di sini. Untuk grafiknya kita peroleh untuk Q1 dan Q2 sama ya, dari min 5 ke 0, kemudian dari 0 wujud es menjadi wujud cair, dan jangan lupa ada tambahan, yaitu Q3. Q3-nya berubah, ya. Jadi dari air 0 derajat menjadi air pada suhu TC derajat Celcius. Ini Q3. Selanjutnya kita punya Q lepas itu dari 90 derajat menjadi TC. Ya, ini Q4. Oke. Selanjutnya kita seperti tadi sebelumnya, kita tuliskan dulu Q lepasnya berapa. Untuk Q lepas itu berarti Q4 sama dengan MC delta T, sama kayak sebelumnya. Ya, kita masukkan angkanya. Massa airnya adalah sebanyak 600, dikali CR-nya adalah 1. Nah, untuk delta T berarti dari 90 dikurang TC ya. 90 dikurang TC. Berarti Q lepasnya kita peroleh sebesar 54.000 dikurang 600 TC. Ya, ini sifat distribusinya ya, jangan lupa. Selanjutnya kita mau hitung Q terima. Nah, karena sebelumnya kita udah hitung Q1, Q2, nah berarti kita tinggal tambahkan dengan Q3. Q3 yang
untuk yang terima ini ya, Q1, Q2 tadi itu sebesar 41.250. Untuk Q3 itu massa S dikali C air dikali delta T. Nah, ingat bahwa ini yang kita pakai adalah massa S, bukan massa air ya. Walaupun wujudnya sudah air, tetapi yang terima kalor adalah massa S-nya, jadi yang dari bawah. Ya, kita masukkan angkanya, 41250 ditambah massa S-nya adalah sebesar 500, C airnya adalah 1, TC-nya, delta T-nya berarti TC dikurang 0. Atau untuk Q terima adalah sebesar 41.250 ditambah 500 TC. Oke. Selanjutnya lagi, berdasarkan asas Black, kita punya bahwa Q lepas sama dengan Q terima ya. Asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya adalah sebesar 54.000 dikurang 600 TC, sedangkan Q terimanya sebesar 41.250 ditambah 500 TC. Kita gabungkan yang angka saja dengan yang ada TC-nya, kita peroleh 12.750 sama dengan 1.100 TC. Ya. Dan ketika kita hitung TC-nya itu berarti sama dengan 12.750 dibagi dengan 1.100. Atau TC-nya adalah sebesar 11,59 derajat Celcius. Ya, ini adalah suhu akhir daripada campuran. Selanjutnya kita mau hitung massa es yang melebur karena tadi TC-nya lebih dari 0, berarti sudah bisa dipastikan bahwa semua es itu melebur. Ya, oke. Demikianlah video pembahasan tentang kalor. Soal dan pembahasan tentang kalor. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.